Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, apa kabar semua? Coba sebentar. Saya baru sharing nih, tapi saya mau lihat wajah kalian dulu. Coba dinyalakan sebentar semua. Siapa yang ikut kampus tour ini? Pada ada di sini berarti tidak ikut ya? Atau bukan hari ini jadwalnya? Senin depan, Pak. Senin depan. Kamu ikut gak, Jessica? Ikut, Pak. Mau cari Waduh. kosan juga. Kalau mau langsung cari kosan ya, oke. Kalau cuma 1 2 hari perlu tempat ya harus ini sih, harus ada saudara atau apa gitu ya. Kalau mau agak jauh, saya punya tempat juga tapi agak jauh. Agak, eh, Oke, jadi Senin depan jadwalnya ya. Memang tidak wajib ya, jadi hanya yang memang eh, ingin lihat kampus dan barangkali tidak terlalu merepotkan juga perjalanannya. Begitu. Tapi Januari kemungkinan kan memang luring, jadi kalau mau mulai cari-cari tempat kos juga begitu di apa sarankan untuk mulai ya berkunjung ke Bandung begitu ya. Sekalian kalau jadwalnya bareng dengan kampus tour ya. Kalau ada yang perlu bantuan ya saya apa saya pikir Anda bisa kontak dosen termasuk saya begitu ya atau wali wali kelas tuh ada ya Pak? Dosen wali tuh ada kan ya? Ada, Pak. Ada perwalian kan di awal semester ya? Siapa dosen walinya? K01 atau FMIPA? Kenal nggak dosen walinya? Nggak kenal, nggak ingat. Jessica nggak ingat Ingat, Pak. Bumi siapa? ya. Bumia. Oke, Bumia itu dari kimia ya. Oke, kita mulai kuliah. Saya akan share screen, boleh off videonya. Baik. Oh ya, hari ini Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan Nasional ya. Eh, Barangkali ada orang tua kalian yang mendapat anugerah atau tanda jasa pahlawan, atau para guru juga itu pahlawan tanpa tanda jasa yang perlu kita selamati juga hari ini. Walaupun ada Hari Guru Nasional juga ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah penggunaan integral. Ini soal latihan, salah satu di antaranya adalah eh, oh ini bukan PR ya, tapi ini belum dijadikan PR ya. Ini PR bukan sih nomor 2? Lupa saya. Felix, Bukan, Pak. bukan ya? Nggak dijadikan PR ya? Oke, cuma latihan aja ya. Udah dikerjakan belum, Akbar? Yang nomor 2 itu belum, Pak. Oke. Nanti dicoba ya, tutorial mungkin kita bahas kalau Anda penasaran jawaban soal ini. Hari ini kita akan membahas dua subbab. eh, Subbab 5.3 volume benda putar, tetapi dengan metode yang berbeda yaitu metode kulit tabung. Di SMA sudah belum ini Akbar? Em, Kalau metode kulit tabung
Eh, kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum. Oke, nanti dicek lagi ya pas Iya. pembahasan saya tanya kamu lagi loh. Kemudian 5.4 kerja dan gaya fluida. Ini kemungkinan besar belum di SMA. Baik, kita akan mulai dengan volume benda putar yang diselesaikan dengan metode kulit tabung ya. Nah, intinya begini, kalau kita punya daerah yang dibatasi oleh dua kurva, Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, maaf, diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi diputarnya mengelilingi sumbu Y begitu. Nah, kan coba Anda lihat gambarnya, daerah yang diputarnya ini. Kan repot kan kalau kita mengirisnya sejajar dengan sumbu X atau mengirisnya tuh mendatar gitu ya, bukan vertikal. Akan repot itu. Kalau mengiris mendatar karena diputarnya terhadap sumbu Y akan repot. Kan kalau diputar terhadap sumbu X, kita mengirisnya vertikal. Ya, kalau diputar terhadap sumbu X, kita iris vertikal, dapatnya nanti cakram atau cincin gitu ya. Lalu kita tahu volume irisan itu. Nah, sekarang kalau kita putarnya terhadap sumbu Y, tapi mengirisnya tetap vertikal, ini yang nantinya akan menghasilkan kulit tabung. Jadi metodenya disebut metode kulit tabung gitu ya. Dan ininya volume irisannya bisa kita hitung kok gitu ya. Jadi ini akan terjadi seperti ini. Saya coba gambar. Seperti itu ya. Ini tadi kebayang ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini ada agak kurang bagus di situ. Tapi kebayang ini kulit tabung. Nah, sekarang masalahnya berapa volume irisan ini. Kalau kita tahu volume irisan ini, maka kita dapat menjumlahkan, kemudian ambil limitnya, kita dapat integral yang menyatakan volume benda putar tersebut. Nah, untuk menaksirnya, ibaratnya ini kita gunting gitu ya. Kita gunting di sini. Ini guntingnya nih. Lalu kita beberkan. Itu sudah ada gambarnya. Kita beberkan. Jadi ini gambar yang bagusnya. Oke. Supaya jadi saya buat lagi ilustrasi pengguntingannya. Ini kita gunting ya. Lalu kita rekahkan gitu. Kita rekahkan, kita akan dapat delta VI kira-kira sama dengan ini. Dari mana ini? Tadi ketika kita gunting, bayangkan kemudian itu dibeberkan ya, direkahkan, kemudian dibeberkan, itu akan jadi persegi panjang yang betul-betul panjang gitu ya. Dan panjangnya berapa? Panjangnya akan sama dengan keliling lingkaran ya. Jadi ini direkahkan gitu.
panjangnya keliling lingkaran, lebarnya adalah ini lebar, ini panjang, ini tebal ya, panjang kali lebar kali tebal. Oke? Tebal sebagai pengganti tinggi. Jelas ya, Akbar? Jelas, Pak. Nah, dengan tahu taksiran volume irisan ke I ini, maka kita dapatkan volumenya. Tentu saja kemudian prosesnya iris taksir integralkan itu ya. Jadi itu volumenya. Nah, Akbar tanya lagi, apakah betul kamu belum belajar ini di SMA? Rumus umumnya kayaknya udah, tapi persisnya lupa saya, Pak. Bentuknya persis kayak gini atau enggak? Iya, saya kira sudah. Hanya di SMA itu diberikan sebagai rumus. Gimana, Jessica? Di Lampung, kamu dulu belajar ini nggak di SMA? Sampai yang kayak gini nggak sih, Pak? Nggak. Iya. Siapa yang sudah belajar ini di SMA? Nanya aja, penasaran aja nih. Atifah Helga? Saya enggak, Pak, dulu. Nggak juga. Oke. Ya udah. Nanti habis waktunya ya. Tapi sekali lagi prosesnya kemarin kita ingat ya, iris, taksir, lalu integralkan gitu ya. Integralkan ini jumlahkan dan ambil limitnya ya. Gitu. Jadi ini gambar dan iris kemudian taksir lalu integralkan gitu ya. Jangan hafal rumusnya, bisa lupa. Dan lagi pula nanti diputarnya mengelilingi sumbu apa, kita nggak tahu juga soalnya nanti ya. Jadi ingatnya prosesnya aja, iris, taksir, integralkan. Nah, ini contoh. Tentukan volume benda putar yang terbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat diputar mengelilingi sumbu Y. Ini gambarnya. Diputarnya mengelilingi sumbu Y. Saya tidak akan gambarkan kulit tabungnya. Tapi kalau Anda ingat yang tadi, maka ini adalah panjang dari kulit tabung yang sudah direkahkan, dibeberkan gitu ya, jadi persegi panjang gitu ya. Kemudian ini adalah lebarnya, dan ini adalah tebalnya, gitu ya. Oke? Jadi volume benda putar yang terbentuk sama dengan integral 2pi kali X kuadrat min X pangkat 3. Kenapa jadi X kuadrat? Karena XI kali XI, XI kali XI kuadrat ya. Jadi X kuadrat minus X pangkat 3. Kemudian diintegralkan, dihitung, dapat jawabannya. Ini tentunya satuan volume gitu ya kalau mau dituliskan. Ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kan baru ini. Masa nggak ada pertanyaan?
Gimana, Akbar? Belum ada, Pak. Ini Saya jelas. ini. Iya, masih jelas. Oke. Kalau gitu, coba sekarang nomor 2, tentukan volume benda putar yang terbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat tadi diputar mengelilingi sumbu X. Maaf, ini udah saya jawab juga. Volume irisannya sekarang sama dengan, nah, kalau pakai metode kulit tabung, kita perhatikan di sini, kita mengirisnya secara apa? Secara mendatar. Ini yang diputar nih. Ini yang diputar. Ya. Jadinya, aduh, yang di bawah nggak mau saya garisin. Jadinya kulit tabung yang menghadap ke sumbu X begitu. Ya, mengelilingi sumbu X di sini. Nah, ini delta Y. Delta YI. Y-nya dari 0 sampai 1. Titik potongnya di sini 1,1 ya. Begitu. Dan panjangnya 2 pi Y. Lalu lebarnya akar Y dikurangi Y. Tapi Y udah dikali Y jadi Y kuadrat. Gitu ya. Y kali akar Y dan Y kali Y juga jadi Y kuadrat. Kemudian ini tebalnya kan gitu ya. Sisanya tinggal Anda hitung. Lanjutkan. Itu cuman masalah menghitung integral tentu aja. Kalau dilanjutkan jadi Y pangkat berapa nih? Y pangkat 3/2 diintegralkan jadi Y pangkat 5/2 kali 2/5 ya. Dikurangi Y pangkat 3/3. Ini dari 0 sampai 1. Kalau diselesaikan 2pi kali 2/5 minus 1/3. 2/5 minus 1/3 1/15. Ini pernah kita hitung kok ya. Anina, betul kita pernah hitung ini. Waktu itu pakai metode cincin. Rasanya waktu itu saya nanya Hanina juga yang bentuk vas bunga atau mangkuk ya. Iya. Gitu. Gimana Hanina, jelas ini? Berasa. Jelas ya. Jadi ada kesimpulan kecil nih. Untuk volume benda putar yang sama, ada 2 metode yang bisa dipakai. Ya, jadi ingat soal ini tuh pernah kita bahas juga. Waktu itu kita pakai metode cakram atau metode cincin. Jadi ini hasilnya sama dengan hasil metode cincin ya. Hasil melalui metode cincin, via metode cincin gitu ya. Nah, kalau jelas coba kalian hitung volume benda putar ya, ini benda putar yang terbentuk bila daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva berikut diputar mengelilingi sumbu Y.
Nah, saya minta Anda mengerjakan nomor 2. Daerahnya pernah kita gambar, diputar mengelilingi sumbu Y ya. Coba nomor 2 ini. 3 menit ya. Saya lupa mengizinkan Cintami untuk merekam. Cintami mau merekam tapi mulai dari sekarang. Mungkin untuk Ya, nggak apa. bagian kedua ya. Ini streamingnya sih jalan mestinya. Kok saya nggak menemukan? Oke, jangan lupa gambarnya ya, gambar daerah yang diputarnya. Gambar daerah yang diputarnya. Recording in progress. Jadi, Y sama dengan akar X. Dulu siapa yang menggambar ya minggu lalu ini? Diputarnya mengelilingi sumbu apa tadi? Sumbu Y ya. Oke, saya harus gambar agak sumbu ini. Y-nya harus agak ke sebelah kanan. Oke. Nah, seingat saya, Y sama dengan akar X. Kira-kira seperti ini, Y sama dengan akar X. Kemudian, Y sama dengan X min 2 ya. Satu lagi Y sama dengan X min 2. Jadi, titik potongnya melalui 2,0. Titik potongnya mestinya 4,2 ya. Jadi ini maaf skalanya nggak sama antara sumbu Y dan sumbu X. Jadi gambarnya itu memotongnya nggak tepat juga. Ini nggak apa-apa, cuma ilustrasi lah ya. Seperti itu. Ini minus 2. Nah, daerah yang diputar itu yang ini. Ya. Karena batasnya satu lagi adalah garis X min 0 alias sumbu Y. Ini diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi
Diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi kita irisnya secara vertikal. Bayangkan kulit tabungnya sekarang seperti itu. Maaf ya, gambarnya jelek, nggak mudah menggambar di laptop, di layar. Kira-kira begitulah. Nah, sekarang saya tanya delta VI-nya. Jadi, berapa nih delta VI-nya? Ini lebarnya delta XI. Saya tanya siapa ya? Yang kelihatan di sini Fadlan Nafis hadir. Iya, Pak hadir. Delta VI sama dengan 2pi. 2pi, oke. Paling tidak 2pi-nya udah betul. XI, Pak. Oke, radiusnya itu XI dalam kurung. Akar XI. Oke, itu yang di atas dikurangi. XI min 2, Pak. Jadi plus. Iya, Pak. Jadi plus 2. Dan di luar kurung delta XI ya. Iya, Pak. Oke, sip. Nah, sekarang batasnya jadi integralnya dari berapa sampai berapa tuh? Nah, ini X-nya ada di antara 0 sampai 4. 0 sampai 4. Ya, XI dikali akar XI. Jadi X akar X akar dikurangi X kuadrat. X kuadrat ditambah 2X. DX. Gitu ya. Iya, Pak. Udah, sampai sini tuh udah 60% ini, ya. Nah, tapi kalau kamu lanjutkan hitung, Fadlan, ini jadi 2/5 X pangkat 5/2 ya. Seperti tadi. Dikurangi X pangkat 3/3. Fadlan udah ngitung sampai selesai, hasilnya berapa nih? Belum ngitung sampai selesai, Pak. Oke, kita hitung sama-sama. 2/5, 4 pangkat 5/2 itu berapa? 4 kuadrat 16/32 ya. Dikurangi 4 pangkat 3 berapa Fadlan? 64. 64/3. Tambah 16. Lalu 0 semua ya. Nah ini tinggal diselesaikan. Begitu. Ya, saya bantu itu. Ada pertanyaan? Fadlan barusan sebetulnya bisa, hanya waktu harus lebih cepat sedikit ya. Ya, siap, Pak. Gimana teman-teman yang lainnya? Oke? Saya lihat kembali slide sebelumnya, soal nomor 3 dan 4 kita coba bahas juga ya. Saya akan mundur. Ini, tentukan volume benda putar yang terbentuk bila daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva, maaf, nomor 3 saja, bukan 3 dan 4. Nggak ada nomor 4. Saya ingatnya ada beberapa baris, tapi hanya satu nomor aja. Jadi,
kurvanya ini nih, X sama dengan Y kuadrat min 2Y dan X min Y sama dengan 4. Kemudian diputar mengelilingi garis Y sama dengan min 1. Wow. Y kuadrat min 2Y. X sama dengan Y kuadrat min 2Y. Itu grafiknya seperti apa? Ya, itu seperti parabola juga, tapi X terhadap Y, bukan Y terhadap X. Tinggal membayangkan aja parabolanya diputar 90 derajat gitu ya. Titik potongnya Y sama dengan 0 dan 2. Oke, nomor 3 itu garis Y sama dengan min 1. Oke, saya gambarnya seperti ini. Nah, sekarang sumbunya yang hijau, grafiknya yang biru. 0 dan 2 ya. Kuadrat. Kayaknya seperti ini kok. Ini kalau diteruskan seperti itu. Nah, ini yang X sama dengan apa tadi? Y kuadrat min 2Y ya. 2 dan 0. Titik puncaknya berapa nih? Ray? Terbalik ya, salah ya parabolanya. Ke kanan, Pak. Harusnya ke kanan, terima kasih. Harusnya ke kanan. Kalau gitu ya. Jadi kalau Y-nya 1, X-nya min 1. Wah, kayaknya ini kurang panjang nih. Sebentar. Kita kan punya batas satu lagi. Satu lagi garis apa? X min Y sama dengan 4, Pak. X min Y sama dengan 4. X min Y sama dengan 4 tuh grafiknya gimana kira-kira tuh? Berarti Y sama dengan X min 4 ya? Iya, Pak. Y sama dengan X min 4. Aduh, grafiknya kalau X-nya 4, kalau X-nya 4, Y-nya 0. Terus, wah ini kurang besar ini. Kurang besar. Skalanya diubah ya. Saya hapus lagi, mohon maaf, skalanya akan saya ubah. Karena titik potongnya nanti apa ya? Mungkin kita harus cari dulu titik potongnya nih sebelum menggambar nih. Cari dulu titik potong. Jadi kadang-kadang kita harus antisipasi ya. Apa tadi? X sama dengan Y kuadrat min 2Y. Jadi kalau titik potong, berarti Y kuadrat min 2Y sama dengan 4 plus Y gitu ya. Betul? X-nya kita samakan. Jadi Y kuadrat min 3Y min 4 sama dengan 0. Oh, 1 dan 4 ya. Y-nya berarti Y12 itu kan min 4 plus 1. Ini kalau difaktorkan apa? Y min 4 kali Y plus 1 gitu kan? Berarti min 1 dan 4. Duh, nulisnya ya udah, ini cuman kotretan ya, saya hapus lagi ya. 4 dan min 1. 4 dan min 1
Hmm. Kalau Y-nya 4 berarti X-nya berapa ya? X-nya 8 ya? X-nya 8. Tuh, saya siapkan dulu. X-nya 8 kira-kira di situ deh. Ini X8, Y-nya 4. Lalu Y-nya -1 kira-kira di sini. Y-nya -1, X-nya berarti berapa kalau Y-nya -1? Tadi 3, ya, Pak. X-nya 3 ya? Oke, oke. Jadi gambarnya itu kira-kira... Tar. Ini yang X-4 dulu yang mudah ya. Ini Y sama dengan X-Y sama 4. Atau Y sama dengan X-4. Jadi ketika X-nya 4, Y-nya 0 ya. Ini Y-nya 0. Oke. Nah, yang tadi tuh begini nih. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Ray? Ini yang X sama dengan Y kuadrat min 2Y. Jadi ini 2 dan 0 nih. Jadi daerah yang diputar tuh yang mana sih? Yang ini nih. Oke? Nah, diputarnya terhadap garis Y sama dengan -1. Garis Y sama dengan -1-nya ini. Jadi itu diputar. Nah, enaknya motongnya gimana? Jadi ini sumbu putarnya. Mengirisnya horizontal atau vertikal enaknya? Ray. Ini dibebaskan nih nomor 3 nih sebetulnya. Tapi ya ini masih metode kulit tabung. Jadi kita iris horizontal ya. Gitu. Jadi misalnya ini kita iris nih. Irisannya kita anggap persegi panjang, yang tipis itu akan diputar menjadi kulit tabung. Ya, gitu. Nah, kulit tabung ini volumenya berapa? Ray bisa jawab? Halo Ray. 2pi. Duh, suara kamu nggak jelas nih. Nah, jari-jarinya berapa? Nah, jari-jari itu ini nih. Ini posisinya ini delta YI ya. Delta Y itu tebalnya, maaf. Jadi, ordinatnya sendiri YI ya. Ordinatnya YI. Ordinatnya YI. Jadi, berapa nih jari-jarinya nih? Kalau ordinatnya YI, berarti jari-jarinya panjang, lebar, berapa lebar? Kanan kurangi kiri. 4 plus YI min YI kuadrat min 2YI. Yang kanan itu
kamu pakai yang ini. Tapi XI-nya apa dalam YI? 4 plus YI. 4 plus YI, betul. Oke, dikurangi. YI kuadrat min 2 YI. Betul. Tapi ini dalam kurung. Kali delta YI, gitu ya? Gitu. Jadi jangan menghafal, lihat gambar, kalian pakai rumus panjang kali lebar kali tebal. Panjang adalah keliling lingkaran, jadi harus tahu jari-jarinya. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang YI-nya dari berapa sampai berapa? YI 4 sampai 2. Berapa sampai berapa? Titik potong tadi berapa? Ini berapa nih yang di bawah ini? Min 1 Dari min 1 sampai? sampai 2. Ini titik potong berapa ini? Sampai 4, Pak. 4. 4. Ya, ini 4 ini. Dari min 1 sampai 4. Ini tinggal disederhanakan tentunya. 4 tambah 3Y dikurangi Y kuadrat DY. Ini dilanjutkan sendiri ya. Itu bagian mudahnya. Bagian sulitnya adalah mendapatkan integral itu dengan integran yang benar dan batas yang benar. Ada pertanyaan nggak? Saya stop sharing dulu sebentar ini. Gimana? Mengikuti? Mau lihat lagi? Nanti saya perlihatkan lagi. Tapi ada pertanyaan nggak? Kalau diam aja tuh apa artinya ya? Apakah sudah jelas tadi? Jelas, Pak. Bener loh ya. Oke, saya percaya kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik. Mungkin dengan siaran ulangan nanti ya, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan kalian bisa menguasai ini dengan baik. Kalau tidak, tanya di Teams ya, diskusikan dengan saya boleh. Saya lanjutkan dengan bagian kedua. Kerja dan gaya fluida. Ini konsep fisika tapi pendekatannya matematika. Ya mungkin nanti ada satuan-satuan fisis. Mudah-mudahan tidak salah kutip saya gitu ya. Kalau tadi kita agak mengabaikan satuannya, hitung-hitung lalu solusinya satuan volume gitu aja ya. Entah sentimeter kubik, entah satuan panjang lainnya, kubik gitu ya tentunya. Jadi di situ kita tidak spesifik menyatakannya. Kalau sekarang mungkin nanti akan ada satuan fisis yang kita harus tuliskan. Oke. Kerja yang dilakukan oleh suatu gaya ini terkait dengan perpindahan benda akibat terkena gaya tertentu gitu ya. Jadi kalau sebuah benda berpindah sejauh X akibat terkena gaya konstan F, kita asumsikan dulu
gayanya konstan gitu ya. Maka kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut atau kerja yang dikenakan pada benda tersebut oleh gaya itu gitu ya, adalah W kali Fx. Oke? Nah, rumusnya sesederhana itu seperti halnya rumus jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Kecepatan kali waktu tempuh gitu. Kalau ini kerja yang dilakukan oleh suatu gaya konstan sejauh X, ya gaya kali X kali perpindahannya gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau gayanya tidak konstan? Itu masalahnya. Ya. Jadi dalam banyak kasus F itu tidak konstan. Nah, untuk menghitung kerja yang dilakukan, kita gunakan proses pengintegralan. Iris, taksir, dan integralkan. Jadi prosesnya sama. Ya. Kalau bendanya berpindah dari titik tertentu sampai titik lainnya, nah pada waktu tertentu, pada posisi XI gitu, pada posisi XI min 1 XI gitu ya, jadi lebarnya delta XI, maka di situ gayanya dianggap konstan, di sini dianggap konstan, ya kita gambarkan seperti itu, gaya yang bekerja Fxi mendorong itu ke kanan, katakan. Nah, pada saat itu kalau dianggap konstan, maka kerjanya pada penggalan kecil itu adalah Fxi kali delta Xi. Kurang lebih gitu ya. Jadi ini hampiran. Nah, kalau ini kita jumlahkan, lalu kita integralkan, maka kita akan dapat integral Fx dx. Jadi kerja dalam hal ini merupakan integral dari gaya. Ya, begitu. Nah, ini yang akan kita terapkan pada dua situasi. Yang pertama pada pegas. Jadi kerja pada pegas, di sini ada hukum Hooke. Hooke ini kira-kira ini hidup pada era yang sama dengan Newton ya, gitu. Jadi si Hooke itu menggarap pegas, Newton bekerja dengan gravitasi gitu ya. Nah, menurut hukum Hooke, gaya Fx yang diperlukan untuk menahan pegas pada posisi X satuan panjang dari posisi alaminya sebanding dengan X. Jadi Fx sama dengan Kx, dengan K konstanta pegas tersebut. Jadi ini posisi alami. Jadi si 0 ini posisi alami, maksudnya pegas itu tidak diregangkan, tidak ditekan juga. Dia ada di situ, kemudian kalau ditarik atau ditekan sejauh X, maka gaya untuk menahan pegas itu pada posisi X itu sebanding gitu ya dengan X. Ya ada K-nya nggak tahu berapa, tergantung pegasnya. Nah, ini contoh soal terkait dengan pegas. Kalau panjang alami suatu pegas adalah 0,2 meter dan diperlukan gaya sebesar 12 Newton. Nah, ini mulai ada satuan-satuannya ya. Mudah-mudahan tidak salah nih. Kalau meter ya
pasti benar. Gaya tuh Newton, betul ya? 12 Newton untuk menarik dan menahannya sejauh 0,04 meter. Jadi untuk menarik dan menahan sejauh 0,04 meter diperlukan gaya sebesar 12 Newton gitu ya. Hitunglah kerja yang dilakukan untuk menarik pegas tersebut sejauh 0,1 meter dari panjang alaminya. Jadi yang terjadi, saya punya gambarnya nggak ya? Saya nggak punya gambarnya. Pertama kita cari dulu K. K kita dapat dari hubungan itu gitu ya. Dari informasi gaya yang diperlukan untuk menarik dan menahan sejauh 0,04 meter itu adalah sebesar 12 Newton. Maka kita dapatkan persamaan ini dan dari situ kita dapatkan K sama dengan 300. Nah, sekarang saya akan gambar pegasnya ya. Jadi panjang alam itu 0,2. Jadi ini pegas sebelum belum ditarik ataupun ditekan gitu ya. Nah, sekarang dia ditarik berarti dari 0,2 menjadi 0,3 gitu ya. Jadi agak kira-kira seperti itu. Jadi ditariknya berarti sejauh 0,1 gitu ya. Meter. Ini satuannya meter. Oke, saya nggak tulis satuannya. Jadi yang terjadi seperti itu. Berapa kerja yang dilakukan? Nah, kerja yang dilakukan tadi kita udah bahas iris, taksir, dan integralkannya. Jadi ini untuk ini langsung kita tuliskan integralnya. Jadi kenapa kemudian jadi di sini kita bekerja dengan koordinat baru, nolnya itu berimpit dengan 0,2. Maka ini berimpit 0,3 itu berimpit dengan 0,1 gitu ya. Begitu. Jadi ini sumbu tempat kita bekerja. Jadi atau koordinat baru lah ya. Tadi 0,2 itu pada akhirnya jadi diimpitkan dengan 0 gitu ya. Jadi informasi ini bukan kemudian integralnya dari 0,2 sampai kemudian ujung kanannya 0,3, bukan begitu gitu ya. Karena kita berbicara perpindahan ya. Jadi di 0,2 tidak ada perpindahan ujung pegas, berarti di situ sama dengan 0 perpindahannya gitu ya. Oke, jelas ini? Ada pertanyaan nggak? Jadi kita berbicara perpindahan gitu ya. Jadi nah, kemudian K300 K kali X, jadi itu Fx 300X diintegralkan 150X kuadrat, masukkan batasnya, didapat 1,5. Nah, satuannya sebetulnya Joule ini setara dengan apa? Newton meter. Newton meter ya. Jadi kalau nggak hafal ya ini tulis Newton meter aja juga boleh. Saya berani-beraninya nulis Joule, sebetulnya kalau amannya Newton meter aja. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya lanjutkan dengan kerja untuk memindahkan fluida. Untuk yang pegas nanti di soal tutorial ada soal-soal yang variasi yang menarik ya. Jadi diketahui itu, tentukan panjang alami pegasnya. Jadi panjang alami pegasnya bisa jadi sesuatu yang mau dicari gitu ya. Gitu bisa juga. Nanti kita lihat di soal-soal tutorial.
Sekarang kerja untuk memindahkan fluida. Nah, apa ini? Objeknya air atau zat cair gitu pada suatu tangki yang kemudian kita pompa keluar dari tangki itu gitu ya. Berapa kerja yang diperlukan gitu ya, yang dilakukan. Jadi ini contoh konkret artifisial juga sih, maksudnya contoh dengan angka-angkanya gitu ya. Diketahui sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik dengan alas 10 desimeter dan tinggi juga 10 desimeter yang penuh berisi air. Tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air keluar dari tangki melalui tepi atas tangki. Ilustrasinya seperti itu. Nah, saya sudah buat gambar di sini, tapi saya akan membuat analogi ya. Analoginya sebetulnya bayangkan si air ini seperti halnya benda pejal gitu ya, walaupun air zat cair tentunya. Kalau kita sudah iris, maka ini adalah tumpukan seperti lempeng-lempeng cakram tipis gitu ya. Nah, kita memompa dia keluar dari tepi atas tuh ibaratnya yang atas ini kita keluarkan itu tidak membutuhkan banyak kerja ya, karena perpindahannya hampir nol. Tapi yang di sini harus diangkat dulu. Di sini diangkat dulu. Yang ini diangkat lebih jauh gitu ya. Begitu. Nah, sekarang gayanya apa? Gayanya tentu di sini gaya berat ya. Dan gaya berat itu dalam hal ini volume kali berat jenis. Karena berat jenis biasanya satuan berat per satuan volume. Jadi kalau dikalikan volume menjadi satuan berat saja gitu. Nah, saya akan hapus lagi gambar yang lainnya supaya tidak terlalu rame. Nah, jadi kita perhatikan irisan yang sedang kita mau taksir aja. Jadi sebagai wakil ya. Irisan ini harus kita taksir nih. Delta FI-nya sendiri apa? Lalu nanti dari situ delta WI-nya sama dengan apa? Nah, kalau jaraknya adalah, oke, kita harus menaruh sumbu. Kita harus menaruh sumbu, misalnya nolnya di sini. Nolnya di sini. Maka jaraknya nanti tinggi ini adalah 10 min Y ya. 10 min Y. Kalau ini YI, maka ini 10 min YI gitu ya. Gitu. Sementara sebelum saya tampilkan hitung-hitungannya ini jelas, Anina? Iya Pak, terbayang. Terbayang ya. Jadi delta FI-nya harus dicari. Jaraknya kita udah tahu. Perpindahannya, maaf, bukan jarak. Perpindahannya kita udah tahu 10 min YI. Tinggal delta FI-nya apa tadi? Delta FI ini harus dapatkan dari volume kali berat jenis. Nah, di sini soalnya nggak lengkap. Di sini harus saya tambahkan informasinya berat jenis air
sama dengan delta gitu ya. Satuan volume per, maaf, satuan berat per satuan volume. Jadi Newton per meter kubik atau desimeter kubik boleh ya gitu. Nah, volume jelas ini pi y kuadrat ya, ini kalau saya konsisten yi delta yi, ini delta fi gitu ya. Nah, volume oke ya. Luas penampang kali tebal. Ya kan? Luas penampang kali tebal. Luas penampang kali tebal. Kalau sudah tahu delta VI, maka ini tinggal kalikan berat jenis. Jadi satuannya jadi satuan Newton ini. Ini desimeter kubik, ini jadinya Newton. Karena si delta satuannya Newton per desimeter kubik. Maaf, harusnya kalau Newton dengan meter kubik, tapi saya udah pakai desimeter. Kalau dikonversi dulu bolehlah gitu ya. Jadi ini satuannya tidak tidak standar ya. Nah, delta WI itu kalikan ada tambahannya kali perpindahannya. Yang lainnya tetap. Sampai sini ada pertanyaan? Yang di bawah ini satuannya udah Newton meter ya. Atau Newton desimeter ini. Mohon maaf saya nggak konsisten dengan standarnya, barangkali nanti dimarahi dosen fisika deh. Ya, jadi Newton kali desimeter. Ada pertanyaan? Hanina oke? Oke, Pak. Nah, kalau sudah seperti ini, W-nya tinggal jadi integral ya. Batasnya dari 0 sampai 10 nanti. Jadi kerja yang dilakukan ini. Dari 0 sampai 10. Nah, ini saya salah pasti. Ini salah ya. Karena ini Newton kali desimeter ya. Ini harusnya Newton kali desimeter saya. Mohon maaf. Kalau mau jadi joule harus di desimeternya jadi 1 desimeter itu kan 0,1 meter ya. Jadi dibagi 10 ya. Gitu. Ya enggak, Hanina? Kalau di awal ya bagi 10, tapi kalau di akhir bagi 1000, Pak. 10 atau 100? Kalau baginya di awal yang batasnya bagi 10. Jadi kalau yang itunya bagi 1000. Ya. Karena ada kuadrat kubik. Oh, kubik ya. Iya. Bagi 1000. Betul, Hanina. Terima kasih. Karena kubik. Bentar. Kubik kemudian tapi kali di sini ini dibagi 1000. Tapi kemudian iya bagi 1000 betul ya. Bentar. Tapi kemudian kali ini nih. Ini kali satuan panjang.
Bagi 100 jadinya mungkin ya. Oh iya. Benar, Pak. Ya. Dicek lagi deh. Yang pasti ini Newton desimeter sih. Bentar, kalau Newton desimeter harusnya bagi 10, Hanina. Ini karena kalau nggak standar gini nih akibatnya nih. Nah, bentar. Hanina, ini sendiri kan, ini ada satuan panjangnya. Jadi di sini udah tinggal Newton aja. Hanina. Saya ajak Hanina diskusi, tapi yang lain ikut mikir ya. Jadi sudah tercoret itu. Oh. Lalu, jadi ini yang Newton aja. Tinggal ini aja yang desimeter. Ah iya, oh iya. Ya. Jadi asal kita konsisten aja, ini deltanya itu sudah diserap di delta, katakanlah gitu. Ya, ini tidak tertib sih, ini tidak tertib. Mungkin soalnya yang kurang teliti, mungkin satuan ini sebaiknya dari awal meter aja ya. Oke, saya mohon maaf, ini kalau sejak awal ini 0,1, kita anggap 0,1 ya. Maka cuman ini yang 10 desimeter itu kan 1 meter ya. Ya, Pak. Jadi kalau sejak awal pakai meter, ini 1 meter, ini 1 meter, ya. Maka ini tinggal ini aja 1 meter gitu ya. Nah, itu konsekuensinya nanti 0 sampai 1. Ya, jadi kalau versi meter ini 0 sampai 1, ini juga 1. Jadi ini tidak ada, ini 1. Nah, tapi ya pangkat 3-nya tetap. Oh iya, oke, sebentar. Jadi ini jadi ini berapa yang dalam kurung ini 1/3 dikurangi 1/4 ya. 1/12. Oh iya, 1/12. Malah dibagi 10/4 1/12 ya? Malah dibagi 10/4 Hanina. Ya? Wow. Memang nggak boleh main-main sama satuan nih ya. Kalau dibagi ini berarti 0,0625 ya. Iya. Iya. Karena si deltanya membawa ini sih, Hanina, ya.
deltanya membawa satuan ini juga. Kalau sekarang delta di sini jadi tanpa satuan di sini. Jadi katakanlah deltanya berat jenis air itu apa? 1 ya? Anina? Gimana, Pak? Biasanya 1 ya, berat jenis air itu ya. Oh iya, kalau air ya, Pak. Jadi delta ya dianggap 1 ya udah nggak ada ya. Oke, saya kira saya harus lebih teliti dengan satuan. Kalau dari awal kita ganti aja itu 1 meter, 10 desimeter itu 1 meter, maka perpindahannya 1 min Y gitu ya. Jadi di sini perubahannya pada batas integral dari 0 sampai 1, lalu dalam integralnya Y kuadrat kali 1 min Y, jadinya Y pangkat 3 per 3 dikurangi Y pangkat 4 per 4, batasnya dari 0 sampai 1, kemudian jadi 1 per 12, penyebutnya jadi totalnya 1 per 48 ya. Oke, seperti itu. Baik, ini soal latihan. Coba kalian kerjakan yang mau dua-duanya juga boleh ya. Ini yang saya katakan tadi sih ternyata tidak harus menunggu tutorial. Ini ada soal latihan yang terkait pegas dan yang kedua terkait gaya fluida tadi. Saya akan siapkan presensi mandiri, kalian coba ini sebentar ya. Bagaimana caranya? Saya harus stop sharing dulu atau saya mau menyiapkan presensi mandiri, saya stop sharing sebentar. Boleh? Kayaknya bisa pause share gitu kalau nggak salah di Zoom, Pak. Pause share ya? Oke, pause share. Tapi saya nggak bisa dapat layar lain. Stop sharing sebentar, saya mau bentar. Lupa tadi belum menyiapkan presensi mandiri. Sebentar aja ya. Udah muncul lagi ya.
Oke, tentukan kerja yang dilakukan untuk menekan dan menahan pegas tersebut pada panjang 0,06 meter. Pegasnya mempunyai panjang alami 0,08, gaya sebesar 0,6 Newton diperlukan untuk menekan dan menahannya pada panjang 0,07 meter. Jadi ini menekan bukan menarik ya, sama aja. Tapi gitu ya. Hanya koordinatnya mungkin nanti jadi kiri, ke sebelah kiri panjang alaminya gitu ya. Koordinat tuh bisa arah positifnya bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Jadi saya kira kalian tinggal ubah aja. Jadi tetap nanti dari 0 ke 0,01. Saya Pak, maaf, ini masih, kalau di saya masih hitam sih, Pak. masih apa? Masih hitam. Masih hitam. Di saya juga masih loading, Pak, share screen-nya. Coba saya ulangi. Aduh, apa yang terjadi? Ini udah sharing? Masih belum masuk juga, Pak. Masih seperti tadi, Pak. Kalau di YouTube mah udah. Streamingnya mah. Zoom-nya berarti ya masalah ya. Iya, Pak, masih hitam kayak awal tuh. Zoom-nya berarti mungkin karena pause. Enggak. Saya ulangi ya. Apakah sharing? Udah muncul? Belum, Pak. Apa yang terjadi? Tidak pause sharing, tidak stop video. Ini malah ada tanda recording dan apakah saya mau stop sharing? Artinya saya sedang sharing. Belum muncul nih, Jessica? Belum, Pak. Masih ini apa? Pak Hendro Gunawan has started screen sharing gitu, masih hitam. Nah, apa ya? Di YouTube kalau streaming mah jalan karena langsung dari layar laptop ya. Coba kalian nyalakan video sebentar. Oh, bisa. Bisa kan? Kalau saya share whiteboard, keluar nggak? Enggak, Pak, masih Belum. hitam. Wow, ini zoom-nya berarti. Berarti zoom-nya. Berarti zoom-nya ya. Oh, udah boleh off video lagi. Off video. Gimana sekarang? Masih belum, Pak. Belum, Mbak. Hehehe. Saya nggak tahu itu zoom-nya ya. Screen ini YouTube streaming masih.
Belum juga. Belum, Pak. Kenapa ya? Kenapa? Saya nggak tahu. Ini yang hadir kok cuma 46 ya? Banyak yang nggak hadir ya? Oke, saya coba share layar laptop saya saja. Mudah-mudahan bisa. Gimana? Keluar nggak? Enggak, Pak. Masih hitam juga kalau di saya. Belum, Pak. Iya, Pak. Masih. Aneh. Sharingnya nggak jalan berarti. Gara-gara apa ya? Gimana kalau saya kabur dulu, keluar dulu ya, sebentar ya. Saya kabur dulu ya. Saya leave meeting. Saya assign Cinta. Oke, Cinta Miss saya assign. Hore, saya kabur. Nah, sekarang saya mau kembali ke sini, start. Recording in progress. Saya masuk lagi nih. Halo, suara saya oke? Kalian udah dengar saya? Tentu saja belum barusan. Sekarang saya masuk lagi. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya mau sharing nih. Gimana, muncul? Sudah, Pak. Muncul. Ya ampun, tadi kenapa ya? Zoom. Ini ada bug sekali ya. Oke. Ini soalnya. Panjang alami suatu pegas 0,08 meter, gaya sebesar 0,6 meter diperlukan untuk menekan dan menahan pegas tersebut pada panjang 0,07 meter. Oke, kita ingat baik-baik. Nomor 1, ingat gak kalian barusan? Panjang alaminya 0,08. Maaf, 0,8 gitu ya. Terus kalau ditekan menjadi 0, berapa? 0,07. Bayangkan di sini 0,07. Itu diperlukan gayanya di sini 0,6 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ditekannya hingga 0,06 meter. Lebih padat gitu ya. Berapa ini gayanya? Gitu. Saya mau ngecas dulu laptop saya, kalian coba hitung. Nah, saya usul nolnya. Jadi nolnya di sini. Arah positifnya ke sini. Boleh saya kira. Ya. Jadi menekan dan menarik pada dasarnya nanti sama aja. Karena gayanya negatif, perpindahannya juga ya perpindahan sih positif-positif aja, tapi integralnya kan dari kanan ke kiri, jadi negatif, jadi dibalik jadi positif. Jadi lebih baik sumbu positif, arah positifnya ke kiri aja sejak awal. Jadi tidak akan ada negatif kali negatif nanti. Ya. Coba dihitung dulu, saya mau ngecas laptop saya, barusan sudah diberi warning.
Yang ditanya maaf, kerja. Yang ditanya kerja ya, mohon maaf. Kerja yang ditanya. Oke, kembali ke sini. Siapa yang sudah mendapatkan jawabannya atau mau mencoba menjawab? Jadi, pertama cari konstanta pegas ya. Konstanta pegasnya berapa dari informasi pertama itu? Dari sini konstanta pegas dapat berapa, Anina? 60, Pak. 60. Karena 0,6 ini sama dengan K kali 0,01. 0,01 gitu ya. Jadi K sama 60. Nah, sekarang kerja ini artinya posisinya di sini berarti 0,02 ya. Gitu. Jadi W di sini sama dengan dari 0 sampai 0,02 60 X ya. Gitu aja ya, mudah ya. Jadi 30X kuadrat dari 0 sampai 0,02. Berapa tuh 30 kali 0,02 kuadrat ya. Jadi 0,0004 120 0,012 ya. Ini Newton meter ya. Oke. Nomor 2 yang barangkali lumayan. Jadi di sini tangki ini ke belakang. Ini ke belakang, jauh ke belakang. Itu bentuknya seperti itu kira-kira. Jadi ini merentang ke belakang. Tapi kalian buat sumbu Y. Sumbu Y sebaiknya atau bukan sebaiknya sih, tapi yang memudahkan mungkin tepat di tengah. Tapi nolnya di mana? Ini masalahnya. Ya, nolnya di mana? Nah, kalian pikirkan nolnya sebaiknya di mana? Saya bantu dengan gambarnya. Irisannya tuh nanti ini irisannya. Aduh, jangan pakai warna hijau lagi. Irisannya ini terus, ini tuh bayangkan ini lempeng yang terus ke belakang gitu ya. Jadi nanti kalian harus tahu delta VI-nya berapa. Dari situ nanti delta FI berapa. Dari situ nanti dapat delta WI berapa kira-kira. Oke? Untuk delta VI berat jenis kali volume. Untuk delta FI, untuk delta VI volume, delta FI berat jenis kali volume gitu ya. Delta WI, delta FI kali perpindahannya. Nah, perpindahannya kan nanti kalau koordinatnya ini YI, maka ini jaraknya perpindahannya itulah perpindahannya ya, saya nggak tulis dulu apa itu karena titik nolnya di mana ini.
gitu ya. Itu tergantung. Nah, sebaiknya titik nolnya di mana? Apakah di tepi atas tangki, atau di tepi bawah tangki, atau di tempat lain? Ada yang usul? Halo? Nggak ada suaranya nih. Hanina, di mana nolnya? Hanina lagi deh. Ini kalau sama kayak yang tadi gitu. Oke. Tapi gini, ini tuh ini 3, 4, 6-nya diingat-ingat aja ya. Lalu 10 ke belakang. Jadi yang panjangnya 10 itu cuma jadi diperlukan untuk menghitung volume irisan ya. Nanti 10 kali lebar kali tebal kan gitu ya. 10 kali lebar kali tebal. Nah, saya usul supaya mudah, ini saya hapus dulu. Supaya mudah, itu nolnya tuh di bawah, tapi bukan di dasar tangki. Saya usul ini tampak depan. Nolnya itu adalah di situ tuh. Gitu, nolnya di situ. Supaya persamaannya mudah. Boleh gitu ya, nol tuh di sini boleh. Tapi nggak harus, nggak harus. Nggak tahu jadi mudah nggak sih? Nggak tahu juga. 4, 3. Berarti ini berapa sih ininya kemiringannya, gradiennya? Gradiennya berapa nih kalau begini? 3/4, 4/3 ya? 4/3 ya? 4/1,5. Ini 6 desimeter tuh seluruhnya ini berarti 1,5. Jadi gradiennya 1,5. Kok 1,5? 4/3. 4/1,5. 8/3. 8/3 X gitu loh. Jadi itu. Nah, jadi kalau ini di sini YI, anggap Y aja, maka lebarnya X-nya sama dengan 3/8Y gitu ya. Kali 2. Kali 2 gitu kan? Ya nggak, Ray? Iya, Pak. Saya serahkan pada Anda untuk lanjutkan ya. Dicoba dulu ya. Oke. Saya harus mengakhiri kuliah hari ini di sini, dan kita bahas soal-soal ini sekaligus dengan soal-soal tutorial besok. Tapi kalian coba dulu gitu. Oke, untuk presensi mandiri sudah bisa diisi. Saya akan stop sharing kalau tidak ada pertanyaan. Saya stop sharing ya. Oke, saya akhiri kuliahnya di sini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sampai besok ya. Terima kasih, Pak.